Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainun Syafira dari kelompok 11 jurusan Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin akan mempresentasikan materi topik ke-30 ekosistem buatan dan pengelolaannya yang meliputi waduk, irigasi, tambak, sawah, kolam, dan bendungan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Seperti yang kita ketahui, ekosistem merupakan kesatuan komunitas yang lingkup hidupnya saling berinteraksi membentuk hubungan timbal balik. Secara umum yang kita ketahui ada dua jenis ekosistem. Yang pertama ada ekosistem alami dan yang kedua ada ekosistem buatan. Langsung saja saya akan membahas ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibentuk manusia guna memenuhi segala macam bentuk kebutuhan dari manusia itu sendiri, baik berupa sandang, pangan, papan, maupun rekreasi. Kita masuk ke ekosistem buatan yang pertama, yaitu sawah. Sawah merupakan lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pemantang, serta dapat ditanami padi, palawija, dan budidaya tanaman lainnya. Untuk mengaliri sawah, digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai, ataupun air hujan. Ekosistem sawah, jika ditinjau dari segi teoretiknya, adalah jenis ekosistem yang tidak stabil. Dalam ekosistem sawah juga terdapat komponen abiotik dan biotik yang ada di dalam lingkungan sawah. Manusia berperan penting dalam ekosistem sawah, baik dalam pembentukan struktur komponen dan pengaturan sawah. Pada ekosistem sawah terdapat tanaman sekunder yang diolah petani, misalnya tanaman pisang. Pisang membutuhkan air yang cukup dan baik tumbuh di lingkungan persawahan. Semua hewan yang berada dalam ekosistem sawah saling berikatan dalam hubungan rantai makanan. Contohnya saja, tikus memakan padi, ular sebagai predator yang akan memangsa tikus, kemudian predator dan si pemakan padi akan mati diurai oleh bakteri pengurai, yaitu jamur, cacing, ataupun bakteri. Di samping itu, ada hewan yang dimanfaatkan untuk membantu pengelolaan sawah, contohnya adalah sapi, yang berguna membantu petani membajak sawah. Selain itu, terdapat juga hewan pengganggu. Terdapat pula tumbuhan pengganggu padi. Umumnya, tanaman pengganggu ini adalah tanaman yang membutuhkan banyak air untuk tumbuh. Contohnya adalah rumput, ilalang, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke ekosistem buatan yang kedua, yaitu irigasi. Irigasi berarti mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang sudah tersedia kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan tanah. Tujuan irigasi secara umum adalah menjamin keberhasilan produksi tanaman dalam rangka menghadapi kekeringan jangka pendek, mendinginkan tanah sehingga akrab dengan pertumbuhan tanaman, mengurangi bahan cekaman kekeringan, melarutkan garam dalam tanah, dan melunakkan lapisan gumpalan tanah. Ada 7 jenis irigasi. Yang pertama irigasi permukaan, irigasi lokal, irigasi dengan penyemprotan, irigasi tradisional dengan ember, irigasi pompa air, irigasi pasang surut di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, dan yang terakhir adalah irigasi lahan kering dan irigasi tetes. Kemudian ekosistem buatan yang ketiga ada waduk. Waduk merupakan salah satu contoh perairan tawar buatan yang dibuat dengan cara membendung sungai tertentu dengan berbagai tujuan, yaitu pencegahan banjir, pembangkit tenaga listrik, suplai air bagi kebutuhan irigasi pertanian, untuk kebutuhan kegiatan perikanan dan bahkan pariwisata. Komunitas tumbuhan dan hewan tersebar di danau sesuai dengan kedalaman jarak dari tepi. Waduk merupakan jenis perairan menggenang atau tidak mengalir, lentik water. Terdapat 4 daerah utama perairan lentik. Yang pertama ada daerah litorial, daerah limnetik,
daerah profundal, dan daerah bentik. Oke, kita masuk ke ekosistem selanjutnya, yaitu ekosistem kolam. Ekosistem kolam adalah perairan yang cukup dangkal sehingga cahaya dapat menembus sampai ke dasarnya. Tumbuhan yang hidup di habitat kolam antara lain teratai dan eceng gondok. Organisme lain yang berada di dalam kolam adalah berbagai jenis plankton, krustasea kecil, moluska, beberapa jenis ikan, dan insekta. Karena ekosistem kolam termasuk dalam tipe jenis perairan yang tergenang, terdapat karakteristik pada perairan tergenang, diantaranya arus stagnan, terdapat stratifikasi suhu, organisme tidak membutuhkan adaptasi khusus, dasar perairan umumnya bersubstrat lumpur, dan memiliki RT, resident time, yang sangat lama. Ekosistem tambak biasanya terdapat di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan atau aquaculture. Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Jenis-jenis flora yang hidup di daerah tambak meliputi tumbuhan tingkat rendah, lumut, dan kelekap, serta tumbuhan tingkat tinggi, diantaranya adalah mangrove. Manfaat ekonomis tambak menghasilkan berbagai sumber daya alam bernilai ekonomis dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terdapat pertimbangan pemilihan dalam pembuatan lokasi tambak. Yang pertama adalah elevasi dan topografi area pantai sebagai sumber air dan karakteristik pasang surut lokasi tersebut. Kemudian, sifat fisik dan kimiawi tanah. Selanjutnya ada kondisi vegetasi mangrove, dan yang terakhir adalah keadaan prasarana, termasuk jalan atau sungai. Pada tambak-tambak tradisional yang pengairannya sangat bergantung pada karakteristik pasang surut, lokasi tambak yang melebihi tinggi permukaan air pasang akan sulit diairi. Sedangkan lokasi yang lebih rendah daripada tinggi permukaan air surut akan terendam dan sulit dikeringkan. Ada beberapa faktor penting lain dalam kegiatan pertambakan adalah kondisi iklim yang meliputi curah hujan, suhu, arah, dan kecepatan angin, kecepatan penguapan, serta kisaran musim. Kemudian ada kegiatan konstruksi tambak. Yang pertama adalah pembangunan pematang, yang kedua pemasangan pintu air, yang ketiga penggalian saluran, dan yang terakhir perataan dasar tambak. Kemudian ada bendungan, ekosistem buatan berupa bangunan penahan atau penimbun air yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti irigasi, tempat rekreasi, pembangunan listrik, dan lain-lain. Hewan yang dapat hidup di ekosistem ini antara lain ikan-ikan air tawar, katak, capung, burung, bebek, dan lainnya. Bendungan pertama menurut catatan sejarah adalah yang dibangun di Sungai Nil, Mesir 4000 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan ukurannya ada dua tipe bendungan, yaitu bendungan besar dan bendungan kecil. Kemudian berdasarkan tujuan pembangunannya ada dua tipe, bendungan dengan tujuan tunggal dan yang kedua adalah bendungan serbaguna. Kemudian ada berdasarkan penggunaannya ada tiga, bendungan untuk membentuk waduk, yang kedua bendungan pembelok air, yang ketiga bendungan untuk memperlambat jalannya air. Kemudian berdasarkan jalannya air ada dua tipe, bendungan untuk dilewati air, dan yang kedua ada bendungan untuk menahan air. Oke, sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.